Halo Halo, semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat bersama saya Nando Sandan. Januari. Kami punya tagline tersesat, Siapa takut? luar biasa. Biasa. Luar biasa. Apa kabar Bung Januari? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Ando bagaimana nih Bang Ando? Udah kembali dari perang Rusia? Saya tidak ikut perang itu, cu. Jaga mulut Anda, Saya tidak mau ikut perang gitu. Katanya mau ikut wajib militer. Enggak ada. Anda jangan menggiring opini, jangan menggiring opini. Saya habis ini, Pak. Habis Pak. pulang dari Paris Fashion Week. Aduh. Lagi Parah, rame. parah. Lagi rame ya. Parah, 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 parah. Parah. Enggak dong, kita masa bahas gituan, enggak, maaf ya, Paris Fashion Week Nah, ya. kita bahas ini kok PSSI U30 ya. PSSI U30. Enggak ada, Cuk. Enggak ada. Jadi kita akan membahas topik yang mungkin sudah umum, tapi masih selalu menarik untuk diperbincangkan ya di kalangan para programmer. Nah, kita akan ngambil topik ini lebih baik menguasai satu bahasa pemrograman atau banyak bahasa pemrograman seperti itu ja. Nah, karena ini pertanyaan yang selalu selalu muncul gitu di dalam apa ya Benak eh, programmer ya. benak programmer di komunitas-komunitas programmer gitu selalu tuh ada pertanyaan repetisi seperti itu tuh. Asik. Nah, maka dari itu kita bahas dengan Mantap, mantap. the downcode-nya yaitu Januari Farki Wah, ini ya. kok saya? Bapak kan yang senior, kenapa jadi saya? Bapak kan juga senior. Waduh, saya senior-senioran. Nah, gimana nih Jan? Eh, Sebenarnya kita sebenarnya diskusi aja, oke ngobrol oke aja. oke oke. Dari sebenarnya bukan apa namanya, bukan dari gue juga gitu. Cuma dulu guru-guru sama dosen-dosen gue udah ngasih gambaran sih ya, Mm-mm. gitu loh. Jadi bukan gue ngomong sana-sana walaupun ada pengalaman sedikit, Mm-mm. cuma sebenarnya guru-guru kita ini, dosen-dosen kita ini lebih berpengalaman lah di bidangnya dan lebih berpengalaman di dunia praktisinya seperti apa. Mm-mm. Kalau menurut dosen-dosen gue sama guru-guru gue dulu, karena kan gue dulu memang basicnya SMK gitu kan, Mm-mm. 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 dia tuh bilang, karena dulu kita juga belajarnya banyak bang, bahasa pemrograman itu kita belajar Java dulu Oh, 2008, Java kita pelajarin, PHP kita pelajarin, terus dulu kita juga lagi pelajarin Visual Basic kan, buset. jadinya bingung juga kita gitu kan, ini arahnya mau kemana nih gitu kan, Mhm. apakah kita harus menguasai semuanya segala macam gitu kan. Karena Mhm. dulu kan kita di SMK juga emang goalnya emang harus kerja gitu, nah sementara kita nggak dikasih gambaran dulu kerja itu mau jadi apa. Jadi belum belum ada gambaran gitu, akhirnya dari tiga itu kita pelajarin semua kan, Java Mhm. dipelajarin, Visual Basic dipelajarin, sampai ke PHP pun dipelajarin. Nah dulu salah satu guru gue namanya Padam, halo kalau masih Halo nonton, pada. sama ini teman-temannya lah, dia bilang eh, nggak usah terlalu banyak bahasa programan yang kita pelajari dulu gitu loh, Mhm. untuk tahapan awal gitu loh, atau bisa dibilang basicnya gitu loh, pelajari yang emang pertama dia bilang populer. Nah karena waktu itu yang populer itu adalah Java dan PHP. Nah waktu itu Visual Basic itu juga sebenarnya lagi populer, cuma lagi di tren penurunan, jadi Oke. udah nggak terlalu tren aja, yang lagi naik di Java sama PHP. Dipelajari aja dulu salah satunya. Kemudian dulu adalah masih booming OOP kan, Object Mhm. Oriented Programming. Programming. Nah pelajari salah satunya, dalamin OOP, dalamin semua fungsi-fungsinya, dalamin konsep bahasa pemrogramannya, Mhm. terus bikin banyak portofolionya, bikin banyak library ya. Dulu kita diarahin bikin banyak library Library. juga. Itu aja udah cukup buat bekal kita gitu loh. Nah dalam hal ini dulu emang basicnya
Pak Adam, dan basic kita juga semua emang tadi tiga bahasa programnya itu VB, Java, sama PHP. Akhirnya dikerucutkan jadi dua dulu, Java sama PHP. Nah dari dua itu dipecah nih ke anak-anak dulu. Siapa yang mau dalamin Java, siapa yang mau dalamin PHP. Akhirnya bentuk gitu kan. Dua tim itu ada yang dalamin Java dan dalam PHP. Dan gue itu bagian yang masuk ke dalam mendalami PHP itu. Oke. Dan ya gue masih inget banget omongannya Pak Adam ini, dan gue terapin juga sampai sekarang. Jadi gue dulu sampai bikin bisa dibilang mini framework ya PHP. Emang kita belajar dulu kan, karena emang disuruh bikin library, akhirnya udah banyak kan library-nya, terus kita mau bikin apa nih? Terus Pak Adam juga bilang ya udah bikin mini framework aja dulu kan. Ya udah kita bikin mini framework. Kita sebenarnya adopsinya itu kita karena belajar CI, jadi kita coba ngikutin proses jalannya CI gitu. Nah, dari situ kita tuh belajar simfoni dulu 2000. Serius lu? Belajar simfoni lu? Iya, kita belajar sendiri, cuma sharing karena dulu kan kita masih di satu lingkungan kerja juga kan sama Pak Adam itu. Simfoni berapa, Jan? Masih ingat gak lu? Awal-awal. Awal-awal. Lupa gue. Itu kan lumayan susah ya, Jan ya? Sebenarnya gampang sih Pak, karena itu juga dia itu kalau sekarang itu Laravel Lumens ya. Iya benar. Mini kan dia mini. Kalau di apa ya? Kalau untuk yang Python tuh Flash. Flash. Nah, sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kita kayak dia tuh ada library, cuma bentuknya udah kayak framework gitu, penggunaannya kayak framework. Jadi kita download. Ya mini framework lah ya. Kita gitu kan. Oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Okay. Itu kita akhirnya kita kolaborasikan. Emang nggak jadi sih mini framework yang kita buat, cuma kita tahu nih gimana prosesnya bahasa programan ini memproses data, membuat struktur data. Wow. Dan itu berjalan gitu loh, maksudnya apa yang diomong itu gua ini banget di otak gue, akhirnya berjalan gitu loh. Nah sampai kemudian kita masuk kuliah gitu kan, kemudian belajar bahasa programan, karena emang udah basicnya PHP-nya udah ya kalau dibilang kuat-kuat banget enggak lah anak SMK gitu kan. Cuma kita udah ngerti gitu kan prosesnya kayak gimana, terus bikin array gimana, terus operation kayak gimana. Kalau kita kan belajar C++ kan untuk basic programming, itu sehari itu belajar tuh cuma 2 hari butuh apa ya, bisa dibilang pengenalan, habis itu udah lancar-lancar lagi, jadi udah nggak ada keluhan ini apaan fungsinya gitu kan. Dan di zaman yang waktu itu internet belum terlalu mudah didapat. Jadi kayak wah udah ada basicnya. Nah gue kira ini bakal kesusahan nih gitu kan. Oh iya, flashback dulu. Jadi pas gue lulus itu SMK, gue kan kerja ya dulu. Kan emang gue basicnya PHP. Dulu gue kerja disuruh megang VB, Visual Basic. Pakainya Visual Studio 2005. Nah, otomatis kan beda dong bahasa programannya, beda cara penggunaannya. Cuma karena emang udah ada basic programan yang emang gue tuh udah mendalami atau udah bisa dibilang menyimpan apa-apa yang diomongin Pak Adam itu, lu kuasai satu dulu sampai bener-bener dalam, baru nanti ketika lu emang dibutuhkan untuk belajar apapun itu bisa keluar kapan aja gitu. Yang penting lu ngerti konsepnya ini bahasa programan itu buat apa. Nah, gue belajar VB ternyata kayak gitu juga, gue cuma butuh waktu sekitar 2 minggu untuk bisa dibilang orientasi ya di kantor ya. Wow. Nah, ini ujung-ujungnya sama karena emang konsepnya. Iya benar sih. Tinggal lu mau pakai apa. Waktu itu kan yang lagi naik itu kan library itu untuk report ya. Pakainya kita pakai Crystal Report. Mungkin agak lama di situ karena baru banget. Baru banget ya. Diajarin buat reporting pakainya Crystal Report gitu ya. Udah lamanya di situ, cuma untuk pembuatan development aplikasinya itu sama sebenarnya, prosesnya sama, lu mau baca datanya sama, struktur datanya sama. Benar. Dan itu akhirnya berjalan juga sampai sekarang ini. Dan 2015 waktu itu gue coba untuk belajar Java pun pakai kayak gitu pun masih sama. Gue bilang ini ya semua bahasa pemrograman ujung-ujungnya sama, lu tinggal
berbeda library-nya seperti apa, terus kemudian function-function atau metode-metodenya aja yang berbeda gitu kan. Iya. Cuma overall keseluruhan basicnya sama gitu loh, dan bisa dibilang prosesnya pun sama gitu. Itu sih kalau dari gue, dan sampai sekarang masih gue terapin itu gitu. Jadi ketika gue masuk, misalnya kayak kemarin gue belajar baru banget mau ngedalamin Golang lagi, terus belajar Node.js lagi 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu kayak oh sama gitu loh, lu tinggal pakai library-nya aja yang mungkin agak berbeda-beda di di setiap bahasa pemrograman. Cuma overall untuk proses, untuk operation, untuk struktur data, untuk konsep library, untuk konsep-konsep lainnya ya Sama. OP lah. Betul. Dan itu yang masih banget gue ingat, makanya gue terima kasih banget sama Pak Adam. Pak Adam gitu loh. Dan Makasih. dosen-dosen pun termasuk Pak Moldi juga bilang, kamu kalau mau belajar ya didalemin aja satu, yang penting kamu paham dulu nih satu bahasa pemrograman gitu. Iya. Bagus tuh. Kalau menurut Bang Ando gimana? Bang Ando kan lumayan banyak ini bahasa pemrograman yang dikuasainya nih. Bang Ando gimana dalam artian sama nggak sih dari bahasa pemrograman satu ke bahasa pemrograman lain dalam migrasi gitunya, migrasi data gitu. Iya. Sebelum kita menuju ke kesimpulan gue nanti, gue mau cerita dulu juga, Jan. Gue juga melakukan ada kesalahan lah dalam penguasaan bahasa pemrograman ini gitu. Jadi waktu itu kalau gue berpikirnya beda gitu loh, Jan. Jadi gue pengen malah nggak fokus ke satu, pengen semuanya, pengen gue raup kayak gitu. Gue hajar PHP, gue hajar Java, gue hajar Python, gue hajar JavaScript, semua lah gitu kayak gitu. Buat apa? Ini goalsnya buat pamer ke teman-teman gitu. Waduh. Salah, Iya, ya. ria, pengen sombong aja. Gue bisa nih, lu cupu, sat. Tujuan Anda emang belajar bahasa pemrograman untuk menghina orang ya? Iya, pengen menghina orang gitu awalnya kan. Nah, saat udah menyentuh step akhir episode final belajar bahasa pemrogramannya, sayangnya gue tidak mengaplikasikannya itu dalam bentuk suatu project gitu. Misalnya lu PHP, bikinlah website dengan ada PHP-nya gitu kan. Misalnya bikin toko online seperti itulah. Nah, dan hal itulah yang membuat gue gampang lupa untuk suatu bahasa pemrogramannya gitu loh, Jan. Nggak jadi hatam gitu. Nah, jadi misalnya udah PHP nih, nggak ada pengaplikasiannya, terus gue udah merasa cukup lah, langsung lompat lagi ke Java, lompat lagi ke sini, lompat. Sampai akhirnya gue endingnya tuh nggak fokus gitu, Jan, gitu. Ini gue sebenarnya mau kemana sih? Kok gue lelah banget belajar bahasa pemrograman gitu. Makanya teman-teman lebih baik tentukan dulu goalsnya mau apa gitu. Dan mungkin dilemanya kan gini ya. Ada anggapan lu cobain dulu semua biar lu bisa merasakan apa yang serak di diri lu pemrogramannya gitu kan gitu. Ya nggak apa-apa, terserah gitu. Tapi tentukan dulu goalsnya gitu, mau apa. Dan goalsnya yang bener gitu, untuk cari kerjaan gitu, untuk emang pengen bantuin teman bikin website, aplikasi gitu. Kalau gue kan udah salah tuh, makanya endingnya ngaco. Habis lah gue, habis. Nah akhirnya tuh teman gue siapa ya? Kayaknya lu ya, kalau nggak lu si Ucup bilang gitu. Ada teman gue namanya Ucup, teman kuliah. Itu narasumber yang kita bahas S2 ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat aja. Nah Bang Ucup bilang gitu, lu kalau misalnya mau menguasai suatu bahasa pemrograman, ya bikinlah produk finalnya gitu, bikinlah jadi apa gitu aplikasi, biar lu ada yang membekas gitu loh. Ibaratnya lu belajar matematika, ya lu ngerjain latihan soal, nggak ngapalin rumusnya aja gitu loh, Jan. Betul. Ya kan, dengan berbagai macam variasi. Nah, dengan membentuk
mengaplikasikan itu, jadi lu kan akan menemukan kesulitan yang lebih dari apa yang lu pelajarin kan gitu. Misalnya bagaimana kalau belajar PHP kan paling kita kan belajar nanti CRUD kayak gitu ya Jan ya. CRUD gitulah cara ngambil data, update data. Nah, pas lu mengaplikasikan ke toko online, lu kan harus berpikir toko online kan akan terkait dengan transaksi gitu. Yang detail-detailnya itu loh Jan, yang akan Ya, membuat kita jadi lebih berkembang lagi skillnya gitu. betul, betul, betul. Nah, Sebenarnya untuk mempelajari banyak bahasa programan itu nggak salah. Kayak di kampus-kampus kayak tadi juga gue kan di SMK cerita kalau di SMK pun kita diajarin 3 bahasa oh programan, iya, iya. di Java, PHP. Di kampus pun kita belajar C++, Java, PHP ya. Hmm, Ya, gitu kan ya, 3 hmm, itu hmm. juga. Nah, VB 4 malah di kampus Oh ada VB, VB. VB ada VB. VB. Sama terakhir tuh MATLAB 5 berarti. Ah iya. Ya kan, MATLAB itu dulu. Nah, jadi emang kita diajarin banyak itu, dikenalin sebenarnya. Hmm, Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tuh tahu seraknya tuh di mana gitu. Oh nih, bahasa programan ini gue banget nih. betul. Oh ini bahasa programan ini gue banget nih. Nah, kita tuh ambil dulu nih yang kita serak dulu nih, kita pelajarin. Kita Hmm, pelajarin, kita dalemin, hmm, kita hmm. kasih target waktu misalkan berapa nih 1 tahun ini gue harus bisa bahasa programan ini gitu kan. Terus nanti Hmm, kalau gue udah bisa ini harus ada project finalnya seperti ini. hmm, hmm, hmm. Nah, misalkan kita mau ngikutin tren kayak sekarang, misalkan kita bisanya itu PHP doang atau bahasa C doang gitu kan. Hmm, Nah, tren sekarang JavaScript. Kalau kita udah punya landing page yang bagus atau misalkan basic yang bagus, hmm, kita belajar ke sana pun cepet gitu loh dan nggak lama. Karena apa? Kita udah tahu konsepnya, udah tahu apa yang mau dipakai, udah tahu apa yang mau dibuat, udah tahu bisa dibilang outline-nya udah tahu. Nah, jadi nggak kita kayak mengulang lagi dari nol, enggak gitu. Jadi ketika kita masuk ke bahasa programan yang baru, bisa dibilang kalau kita udah khatam atau udah kuat di satu bahasa programan ini, pindah ke bahasa programan yang baru, seenggaknya kita udah 60 atau 70% langkah langkah kita belajar itu. hmm, Karena hmm. 30% itu tinggal tadi belajar lagi ngapain, ngambil library, belajar lagi bisa dibilang kalau kita nggak biasa pakai MVC, kita belajar MVC gitu kan, segala Hmm, macam. hmm. Kita belajar di situnya aja, di ke arah situ. Jadi nggak ngulang lagi banget dari itu. Tapi kalau dari dasarnya kita udah bisa dibilang ini nggak dalam, di sana nggak Iya, dalam, iya, nggak iya. dalam kan. Bisa dibilang kita nggak serak atau misalkan oh bisa semuanya, iya bisa semuanya. Ketika di Masa lapangan buyar kan, kita buyar, iya. nggak biasa pakai Python, cuma belajar PHP doang sama JavaScript dan lain-lain, Iya, terus iya. tiba-tiba disuruh pakai Python. Lah, ditanya lu itu biasanya sama interviewer, lah kamu banyak bahasa programmer kenapa pakai ini lama banget ininya, apa namanya, uh, beradaptasi sama Python ini gitu. Katanya bisa Ah, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Itu itu pertimbangannya ya. Iya, iya. user biasanya nanya begitu ya, user. Hmm, 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 hmm. Kan ada evaluasi Hmm, gitu. hmm. Jadi kesimpulannya bagaimana Bang Ando? Ya lebih baik emang fokusin dulu satu. Satu dulu hatamin nih sampai lu kuasain ke akar-akarnya lah. Misalnya dari dasar terus sampai lu jadi kan bahasa pemrograman tuh kan dirancang untuk ada kekhususannya ya, speciality-nya sendiri gitu ya. Ya, betul, Nah, betul. lu pelajarin dulu dari dasar sampai level level Jadi terdalamnya, lah. sampai jadi banget, sampai lu tanpa lihat apapun bisa sendiri gitu, tanpa lihat Betul. uh, uh, bisa 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 berdiri lah sendiri gitu. Nah, Betul. udah lu merasa nyaman, udah lu merasa enak, baru pelan-pelan gitu. Diatur porsinya aja gitu, 70-30 gitu. 70 Betul. misalnya lu masih ingin ngulik ini bahasa pemrograman yang lu udah kuasain, 30 lu cicil untuk ilmu barunya kayak gitu. Di manage aja prioritas yang ingin lu coba. Jangan tiba-tiba 10% 10% buat Java, 10%, 10%. Nah, tiba-tiba ada 10 bahasa pemrograman yang lu
pas ingin kuasai secara paralel, meledak lu men. Muasabah dirimu kalau ingin ngambil Waduh, semuanya. muasabah. Hey, dan gue Sholat juga malam. gue juga pernah kayak gitu Jan gitu kan. Belum, jadi kayak udah mau lagi nyari kerja gitu kan, ngincar lah ngincar lah apa, unicorn gitu, Mhm. ngincar kayak beberapa Tokped, Bukalapak, Blibli gitu. Misalnya Tokped bikin requirement bahasa pemrograman yang ini, tiba-tiba gue belajar ini gitu. Terus Bukalapak Latah. latah gitu. Nah akhirnya ya tidak dapat semuanya karena tidak fokus. Makanya itu hikmah yang bisa diambil. Fokus guys, seperti Nah, itu. fokus. Gue boleh nambahin ya, Bang Boleh, Rian? boleh, silakan. Gue lengkapin aja sih dari apa yang Bang Ando tadi paparkan. Gitu. Kalau dari gue tambahannya ini aja. Tadi kan Bang Ando bilang kalau bahasa pemrograman itu kan punya tujuannya mau kemana masing-masing gitu kan. Betul. Misalkan kita harus tahu dulu nih kita mau belajar apa. Misalkan kita mau belajar website. Nah, belajar website ini kan banyak bahasa pemrograman yang mendukung. Kayak tadi misalkan PHP, ada Java lewat JSP, ada Python lewat Django sama Flash, ada apa Microsoft lewat ASP, terus ada Golang gitu kan, segala macam dan banyak. Nah, dari masing-masing itu kita pilih dulu nih salah satu. Wah, kita mau belajar website nih. Coba yang paling populer yang mana ya bahasa programannya gitu. Misalkan yang paling populer sekarang misalkan Golang. Ayo deh gue belajar Golang. Didalemin dulu Golang itu sampai jadi satu project yang bisa dipresentasiin gitu loh. Jadi jangan cuma bisa dibilang bikin function sederhana, bikin ini terus nanti pindah lagi ke yang lain. Jangan kayak gitu. Cuma langsung jadi dulu nih. Bisa dilihat, oh nih web gue nih pakai Golang nih. Nih gue kalau mau nampilin filenya begini, oh nih gue kalau mau ngebaca API begini, kalau mau ngebaca ini kayak gini. Jadi dalemin dulu ke situ gitu loh. Terus kemudian kita mau misalkan nggak mau website, nggak tertarik gitu kan, gue mau mobile aja lah biar gajinya misalkan bisa sedikit lebih baik gitu kan. Nah kita harus analisis dulu nih, kita cari dulu riset. Kalau dulu kan memang kita belum ada internet gitu kan, kalau sekarang kan internet udah kenceng ya, kita harus riset dulu kita mau mobile itu apa sih bahasa programannya gitu kan. Oh misalkan ada Java pun bagi sekarang, ada yang bisa pakai Kotlin, ada yang lain-lain kan, ada yang pakai ya turunannya banyak lah. Terus kemudian ada tadi Objective-C, terus ada lagi misalkan yang emang bisa hybrid React.js ya kan, React Native. Nah itu tuh kita harus punya bisa dibilang roadmap yang jelas dulu ketika kita mau belajar. Jadi jangan sampai kita kayak kutu loncat gitu. Kalau kutu loncat lama gitu kan, satu loncatannya lama, cuma dia mendalami gitu kan, itu nggak apa-apa. Jadi kalau loncat doang itu susah gitu loh, nanti teman-teman jadi agak terhambat untuk belajar. Yes. Terus apalagi ya tadi ya, kesimpulannya idealnya untuk para programmer itu berapa sih untuk menguasai bahasa pemrograman? Idealnya nih ya, idealnya adalah 2 lah. Dalam artian yang satu itu teman-teman benar-benar hatam, bisa dibilang benar-benar bisa dibilang udah dalam deh. Mau ditanya apa aja bisa, mau bikin apa aja bisa dari satu bahasa pemrograman itu. Yang kedua adalah bisa dibilang bahasa pemrograman satelit yang bisa dibilang ngikut. Yang bisa dibilang misalkan tadi gue itu mau belajar PHP, mau belajar bikin web. Gitu kan. Nah, gue bisa nih PHP. Cuma gue bisa juga misalkan gue punya tabungan kayak JSP-nya Java gitu kan. Gue emang nggak terlalu jago, cuma gue bisa bikin website pakai itu JSP gitu. Atau misalkan gue bisanya JSP Java server page. Terus punya lagi gue satu lagi Golang gitu. Jadi gue punya cadangan tuh di 2 bahasa itu. Jadi gue bisa menentukan, gue bisa masuk nih ke perusahaan ini, gue bisa masuk ke perusahaan ini. Jadi kalau menurut gue idealnya 2 itu sih. Lu punya tabungan 2 bahasa pemrograman. Di luar HTML, CSS ya. HTML, CSS kalau sekarang kayak udah bisa dibilang
sesuatu yang wajib dilewati lah seenggaknya gitu. HTML-nya doang nggak apa-apa, atau misalkan lu bisa belajar stylingnya doang juga nggak apa-apa. Cuma itu udah sesuatu yang wajib, nggak bisa dipisahin kalau HTML CSS. Nggak usah pakai framework, yang penting bisa HTML Iya, CSS iya, iya, iya. gitu. Kayak gitu. Gue mau nambahin nih Jan. Boleh. Untuk teman-teman kalau misalnya lagi dalam perjalanan proses menguasai suatu bahasa pemrograman untuk lagi fokus gitu, jangan gampang ke distract karena ada orang lain bilang bahasa pemrograman ini kan nggak bisa buat ini gitu. Jangan gampang Santai, goyah gitu, santai men, santai, calm down. calm down. Gue banyak melihat yang kayak gitu dan gue juga pernah perasaan kayak gitu gitu loh. Gue lagi belajar PHP, lu ngapain belajar PHP? PHP mau mati, udah belajar Java aja. Emosi dong gue Jan. Kesel kan gue ke Java gue. Wah Java Java PHP belum mati tuh sampai sekarang, kesel banget tuh. Kesel banget tuh gue. Malah lebih kaya ya WAB-nya ya. Iya, iya kayak gitu teman-teman. Gambarannya seperti itu. Fokus aja nggak apa-apa deh. Nah, Sampingkan buat gosip-gosip lucu nah itu ya. mungkin buat teman-teman yang masih kuliah sekarang, Mm-mm. dalam-dalamin tuh explore bahasa pemrograman apa yang kira-kira cocok atau nanti akan booming di saat teman-teman lulus. Nah, teman-teman kan juga biasanya kalau kuliah itu atau masih SMK gitu ada namanya magang. Nah, pelajari deh Ah, tuh di situ bahasa pemrograman yang kira-kira bakal booming, bahasa pemrograman yang populer, bahasa pemrograman yang bisa dibilang banyak dipakai di kalangan programmer gitu loh. Jadi nanti dalemin, bawa ke kampus, belajar lagi, didalemin lagi di situ di kampus. Mumpung masih banyak waktu kosong. betul, Nah, untuk betul. teman-teman yang sekarang lagi bekerja, kan, biasanya kalau kerja kan monoton aja tuh di satu bahasa pemrograman itu, atau mungkin untuk nyebrang ke bahasa pemrograman lainnya itu agak susah. Teman-teman harus punya time priority aja kalau emang teman-teman mau, bisa dibilang mau pindah profesi atau mau pindah bahasa pemrograman atau mau memperkaya bahasa pemrograman. Misalkan teman-teman paginya itu belajar atau ngerjain proyek kantor itu pakai Java gitu kan. Mm-mm. Ya kalau misalkan Java itu kan proyek itu kan nggak tiap hari ada ya, maksudnya nggak hektik tiap hari. Ketika ada waktu kosong, coba misalkan teman-teman mau mengupgrade diri nih, aku nggak mau Java juga, misalkan mau belajar React juga gitu kan, React Native atau React JS atau misalkan Node.js. Nah, kasih alokasi waktu sedikit aja tiap hari itu, misalkan 1 jam atau setengah jam untuk baca-baca artikel, untuk menerapkan kode-kode itu. Jadi ketika nanti teman-teman bisa dibilang udah mau pindah atau misalkan punya keinginan untuk apa namanya mendalami atau membuat proyek dari bahasa programan yang lain dari yang biasanya sehari kita bikin, itu Mm, teman-teman udah punya basic sih. Jadi bisa dibilang cicil dikit-dikit aja tiap betul. hari. Jangan sampai ada bisa dibilang waktu santai yang bisa dibilang eh, zona nyaman ya. Biasanya kalau udah zona nyaman udah susah. Iya, itu dia. Apalagi semakin bertambahnya umur semakin udah mager kan untuk ngejar yang baru gitu Wah, aja. itu dia. Sementara dunia teknologi informasi itu menuntut untuk mengikuti zaman kan. Nah, itu dia. Coba aja bayangin, saya 10 tahun lalu masih lulus SMK, masih pakai VB kerja. Sekarang apakah VB masih Bisa. banyak yang meminati? Kan udah enggak juga Udah kan, enggak udah juga. berubah Ah, ah. banyak. Sekarang Eranya kan ya, trennya mobile. berubah. Ah, ah. 10 tahun. 10 tahun ke depan Belum udah beda tentu. lagi. Iya, belum tentu. Nah, Iya, belum tentu trennya udah sama. berubah lagi. Mm, mm, mm. Kayak gitu. Jadi untuk Itu. teman-teman yang kerja tadi, balik lagi, alokasiin waktu untuk belajar lah, bisa dibilang upgrade diri. Mm, Karena kan mm. teman-teman kalau di kampus itu masih ada dosen atau teman-teman yang lain yang bisa jadi parameter atau bisa jadi penyemangat. Kalau kerja tuh biasanya udah zona nyaman banget ya. Mm, mm. Udah nggak ada yang negor buat belajar lo ini gitu kan. Udah Nggak ada. itu aja monoton biasanya. Paling Betul. kalau misalkan teman-teman pakai Scrum ini aja baru ada buat upgrade teknologi itu setiap pekan kan. Ngobrolin doang sebenarnya. Cuma Betul. balik lagi kan, kita maunya atau enggak kan ada di kitanya itu. Bener-bener. Bener. Setuju gue. Itulah. Gitulah ya. Mungkin
Eh, gitu aja dari kita sarannya untuk mengenai mempelajari bahasa pemrograman. Semoga teman-teman bisa mengambil intisari diskusi saya sama Januari gitu, dan jangan takut untuk belajar ya teman-teman ya. Eh, Sampai di sini dulu konten kita. Ada lagi mau tambahin, Jan? Udah lah, udah Udah lah panjang. ya. Panjang banget nih ya. Oke, tidak jemu-jemu, saya ingin mengingatkan jangan lupa subscribe karena kita pengen merasakan AdSense YouTube, teman-teman ya. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Jangan lupa like biar ada dinamika di konten kita. Jangan lupa kasih kritik dan saran supaya kita bisa memperbaiki konten ini menjadi lebih baik. Eh, Jangan lupa support channel ini melalui Saweria. Nanti ada QR code-nya di pojok kiri, di pojok kanan, atau nanti kita sertakan di deskripsi ya. Kemudian jangan lupa lihat-lihat toko NFT kita di OpenSea. Nanti linknya dan videonya kita sertakan, kita selipkan. Lihat-lihat aja dulu ya. Masalah beli, tolonglah dibelilah guys. Bercanda ya guys, jangan dibawa ke hati. Ya oke, itu aja dari kita. Sampai ketemu teman-teman di konten kita selanjutnya. Bye bye. Bye.